Media sosial kini menjadi sarana utama masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama. Iya, dengan bijak menggunakan gawai, kita juga bisa mendapatkan berbagai ilmu dan wawasan, bahkan dapat menjadi ladang untuk berwirausaha. Dengan segala kemudahan yang ada di media sosial, masyarakat perlu waspada dan bijak dalam menggunakannya agar tidak termakan atau menjadi penyebar informasi hoaks. Saat menemukan informasi yang provokatif di media sosial, masyarakat sebaiknya berhati-hati dan tidak langsung memberikan komentar atau menyebarnya. Memeriksa kembali sumber informasi dan mencari tahu kebenarannya menjadi salah satu cara menangkal hoaks di media sosial. Menggunakan media sosial dengan bijak, maka masyarakat akan mendapatkan beragam manfaat lainnya, seperti menambah wawasan dan ilmu baru, mempermudah komunikasi antar kota atau negara, hingga menjadi sarana berwirausaha. Nah, kalau tadi di segmen sebelumnya kita sudah banyak bicara bagaimana menangkal hoax gitu ya di media sosial dan bagaimana kita juga teredukasi dari informasi yang kita terima. Betul. Di segmen kali ini kita akan berbicara bagaimana cara bijak dan juga produktif menggunakan media sosial. Kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah terhubung. Ada Bapak Enda Nasution. Selamat pagi, Pak Enda. Selamat pagi, Mas Imam, Mbak Dika. Selamat pagi. Baik, Mas Enda mungkin bisa sedikit diceritakan tren selama pandemi itu di media sosial masyarakat di Indonesia ini banyak ngomongin soal apa sih, Mas Enda? Ya, selama pandemi ini sebenarnya mencari informasi ya awal-awal waktu itu pada saat coronavirus mulai banyak, memang banyak orang yang berusaha mencari informasi tentang COVID-19 dan bagaimana kita harus berlaku dan sebagainya. Tapi menuju ke sini sekarang justru makin banyak informasi atau sharing tentang hobi ya. Ada yang hobi masak, ada yang hobi goes sekarang gitu. Jadi jangan khawatir media sosial sebagai tempat kita berbagi atau dalam tanda kutip juga kadang-kadang pamer masih banyak penggunaannya gitu. Baik. Ini selama pandemi, ini mungkin 60% bahkan 80% untuk sebagian orang menggunakan gawai untuk istilahnya mendapatkan informasi. Tapi kadang-kadang ini jadi satu kegiatan yang justru boros juga, boros kuota membengkak gitu ya. Nah, bagaimana gawai ini sendiri bisa membuat kita upgrade gitu, Mas? Selama pandemi ini justru bisa jadi satu tools, satu alat untuk bisa kita meningkatkan kualitas diri atau bukan bisa menjadi seorang entrepreneur. Ya, banyak ya. Kadang-kadang sekarang justru malah kan kita nanya selama pandemi nih tambahan informasi, tambahan waktu juga mungkin karena sekarang kebanyakan work from home ya, nggak perlu ada waktu spend transportasi di jalan gitu. Jadi kadang-kadang justru malah kita belajar skill-skill baru gitu. Ada yang crafting, ada yang misalnya yang dulu nggak sempat, sekarang jadi sempat, entah itu menjahit misalnya atau bahkan sekedar beres-beres rumah gitu. Nah, untuk menjadi seorang entrepreneur biasanya faktor tambahan lain adalah mungkin ya, walaupun mungkin di satu sisi nggak enak, mungkin layoff misalnya gitu atau diberhentikan dari pekerjaannya sehingga mencari pekerjaan yang lain. Tapi menurut saya memang banyak potensi, banyak opportunity yang bisa datang hadir dari kemudahan kita bisa mengakses lebih banyak orang lewat gawai kita, salah satunya lewat channel sosial media sehingga kita bisa berjualan lebih mudah. Bahkan di awal-awal ada teman-teman saya yang berkreasi ya, melakukan sketch atau ilustrasi, silakan kirim foto lalu kemudian donasi serelanya misalnya. Itu juga bagian dari berkreasi tapi juga bisa sambil produktif gitu menghasilkan sesuatu. Baik. Banyak peneliti yang bicara soal menggunakan media sosial ini membuat seseorang tuh susah untuk fokus terhadap satu hal gitu. Karena tadi banyaknya informasi yang bisa mereka akses, notifikasi yang bisa bermunculan kapanpun saat mereka mengakses satu informasi yang akhirnya mereka berpindah. Padahal mereka belum menyelesaikan gitu apa yang sedang mereka kerjakan atau mereka tonton gitu. Nah, apa tips yang bisa digunakan oleh masyarakat agar tadi produktif, kemudian fokus dan menghasilkan sesuatu gitu. Jangan sampai membuang waktu yang sekian banyak menggunakan gawai, akhirnya tadi gitu tidak produktif gitu. Iya, seringkali malah kita seolah-olah kok sibuk banget gitu ya. Tapi sebenarnya cuma ngeliatin Instagram feeds gitu atau ngebacain seluruh WhatsApp grup gitu, nggak menghasilkan apa-apa. Jadi mungkin pada prinsipnya adalah
kita semua kan sama-sama dikaruniai waktu yang nggak beda ya. Setiap orang tuh sama, semua nggak ada yang beda, dikasih waktu 24 jam sehari. Tapi yang berbeda dari zaman dulu ke zaman sekarang, apalagi dengan kehadiran gawai adalah kita tiba-tiba dihujani oleh ombak informasi yang begitu deras gitu. Nah, yang jadi masalah adalah sekarang kita punya strategi nggak untuk bagaimana cara kita mengkonsumsi informasi ini. Ada yang punya strateginya di sisi ekstrim, uninstall semua apps sosial media atau komunikasi. Dengan begitu dia merasa jadinya lebih senang gitu ya, lebih tenang, detox istilahnya, detox sosial media gitu. Itu satu sisi. Tapi untuk mereka yang nggak bisa melakukan itu, berarti mereka harus mencari strategi yang lain. Di sisi lain ada juga yang semua diinstal, semua dicek, menghabiskan begitu banyak waktu, makanya tadi nggak produktif gitu. Nah, apa yang kita bisa lakukan nih? Kita punya strategi nggak untuk bagaimana caranya menghandle informasi yang begitu banyak ini? Salah satunya adalah strateginya dengan memiliki waktu khusus untuk misalnya pegang handphone atau pegang gawai gitu ya. Misalnya kita memberikan waktu khusus pagi pukul 1,5 jam, misalnya 7 sampai 7:30, nanti siang kita bisa ngecek lagi, sore nanti kita bisa, atau malam kita bisa ngecek lagi. Tapi di luar itu saya nggak pegang misalnya. Atau bisa juga strateginya sebenarnya yang salah satu yang sangat distracting kan notifikasi ya. Yeah. Nah, notifikasi itu bisa dimatikan sebenarnya. Bahkan ada aplikasi-aplikasi yang sebenarnya membundle notifikasi itu sehingga hanya muncul di waktu-waktu tertentu aja. Jadi ada banyak cara sebenarnya, tergantung kita lagi. Sekarang tuh istilahnya digital well-being ya. Kita harus berusaha gimana caranya agar kita juga bisa tetap menjaga ke well-being kita, tapi tidak terganggu secara digital, sehingga kita masih punya waktu secara produktif untuk melakukan hal yang lain. Nah, itu strategi itu sebenarnya ada banyak, kita bisa pilih. Salah satunya tadi dengan secara sadar kita mengurangi mengakses ke si gawai tadi. Oke, jadi memang benar-benar harus sadar juga dengan gawainya, jangan sampai larut, apalagi dalam ombak informasi tadi ya. Itu yang membahayakan. Dan kalau tadi ada beberapa strategi yang memang sudah dijelaskan juga. Terakhir, mungkin ada pesan untuk masyarakat di rumah yang saat ini memang mungkin sedang terombang-ambing dalam ombak informasi media sosial. Bagaimana agar tetap bijak dan mulai perlahan-lahan bisa bijak juga dengan penggunaan aplikasi ataupun penggunaan gawai mereka. Nah, ini sebenarnya gampang-gampang susah ya, gampang diomongin tapi kadang-kadang susah dilakukan. Yang pertama sebenarnya sekedar sadar aja, aware gitu, bahwa kita in control, bukannya justru dikontrol oleh gawai ini. Kita diberi kemudahan, tapi jangan justru malah jadi kesusahan. Pada saat kita udah mulai malah merasa sulit, merasa susah, gara-gara sebuah gawai, itu sebuah tanda bahwa kita harus udah mulai melakukan sesuatu. Yang kedua adalah, selain kita juga harus sadar, tips lain adalah everything in moderation gitu ya. Lakukan segala sesuatu itu jangan berlebihan. Jangan berlebihan akses handphone terus-terusan, lihat juga sekeliling. Jangan terus-terusan atau berlebihan sharing segala sesuatu. Pindah sedikit IG story gitu ya, posting, pindah sedikit IG story. Segala sesuatu di-share, itu juga nggak baik. Jadi everything in moderation, segala sesuatu jangan berlebihan. Sebisa mungkin semuanya tuh selalu dalam keseimbangan. Kehidupan digital, begitu juga dengan kehidupan nyata. Baik, dan tadi manfaatkan beberapa tools juga yang sudah disediakan oleh gawai kita. Betul. Yaitu tadi notifikasinya diatur supaya tidak terus muncul. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu ada notifikasi, jadi nggak di slide gitu. Jadi kalau ada notif di slide tidak pernah selesai nanti megang gawainya. Terima kasih Mas sudah berbagi informasi di Halo Indonesia. Semoga informasinya bermanfaat. Baik pemirsa, sejenak kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.